Halo, sahabat Flamboyan Dato, kembali lagi di Ngoceh. Ngobrol receh. Bareng Flamboyan Dato. Betul. Di Ngoceh berapa ini sahabat? Di Ngoceh ke-8. Ke-8 dong, mantap. Dan kita ngasih tahu juga sekarang tempat ngoceh kali ini kita ada di God B. Oke, terima kasih. Pokoknya di Jalan Manado, tepatnya di Geraha Siliwangi. Geraha Siliwangi ya, belakangnya ya. Betul. Betul. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa nih? Salah satu band idola pokoknya. Oke, dari zaman dini kah? Oh, zaman dini. Ini kita nonton. Pokoknya ini idola lah, dia terbaik. Pokoknya salah satu band yang nanti juga bakal ada di Betul. Oke. Oke, kita please welcome Glory of Love. Halo. Ayo. Halo. Jos, terbaik. Halo, Pak Ipan, kabarnya gimana? Alhamdulillah. Sehat. Sehat semuanya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sahabat, sebelum kita nanya lebih lanjut lagi tentang ini, kita kenalan dulu dong barangkali. Betul. Ada yang belum tahu. Siap. Betul. Ini tuh dari siapa, dari mana? Oke. Dari sebelah sini dulu boleh. Oke, halo. Siapa tadi? Apa nama acaranya? Ngoceh ya? Oh, Ngoceh. Oh, sahabat ngoceh begitu. Betul. Halo, sahabat ngoceh. Halo, kita Glory of Love. Gue Ivan, vokalis. Saya Mamat, gitaris. Saya Herli Bass. Dan Mantap. satu lagi ada Bimo, tapi nggak bisa datang. Oh iya. Oh iya, si Bimo Drumnya. berhalangan hadir, betul. Drumnya mana nanti? Drummer. Ngeri kalau drum datang ke sini. Nah, emang drummer kudu ayam meran gitu. Iya. Berarti Miss emang atau miss gitar gimana miss? Gitarer. Terbaik. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah ya, rada ngagibrik ya sekarang teh Bandung teh lagi dingin ya. Dan cuaca sedang diguyur hujan. Yo, Sedang bed-bednya. Betul. sedang band-bandnya ya. Untuk sebagian Tapi orang. good, sebagian orang. tapi good untuk bikin lagu ya. Betul. Wow, ya. Untuk tidur. Suasana untuk tidur juga ya. Produksi, pokoknya judulnya produksi ya. Harus produktif. Produksi apa nih? Produksi. Boleh. Produksian itu gambar. Iya, produksi. Bisa. Produksi, Enak itu bisa. Jong Iya. sekali. Terbaik. John Jones. Buat kesibukan Glory of Love nih. Wah. Kalau masing-masing pasti beda ya. Masing-masing pasti beda. Punya apa? Punya sarana macul masing-masing kan. Iya. Nah, tapi kalau si Glory of Love sendiri, alhamdulillah kita baru aja rilis single baru. Oh, iya. Akhirnya. My Miracle. My Miracle buat sahabat Flamboyan. Alhamdulillah. Bisa di searching di Alhamdulillah udah rilis dan udah launching juga di digital platform ya kayak Spotify dan kawan-kawan udah bisa. TikTok juga bisa. Iya, TikTok dan Reso udah ada juga. Berarti kita harus dengerin sahabat. betul. Iya dong. Harus dong. Apalagi Harus sahabat dong. Flamboyan. Ya di hampir semua platform digital ya pokoknya udah ada. Udah kecuali Apple belum masih ngantri. Iya. Lagi bisa si Apple mah. Tapi rencana emang semuanya ada. Semua. Jadi Insya mempermudah Allah. kalian buat mendengarkan. Yoi. Semakin Betul. jong-jong. Berarti ini single ya? Itu kan Single dulu. Single. Dulu karena apa? Karena pemanasan ya, Li. Karena ya kalau alasan kerennya pemanasan, alasan keduanya belum cukup modal. Nah intinya biar pingin tahu aja tes market. Nah, itu. Bahwa Iya, bukan pemanasan ya. Maksud orang teh tadi ya, tes produk aja. ngetes market lagi gitu. Nah ini tuh My Miracle ini tuh siapa sih yang ngasih judul dan Idenya. Oke, Nah, ini sebenarnya gini. Kita tuh udah ini sebenarnya gini, jadi gitu. Ya udah gitu aja. Jadi sebenarnya lagunya yang mau dirilis tuh asalnya bukan ini. Asalnya bukan ini. Tapi itu. Nah, anggap si lagu B ya. Oke. Si lagu B ini udah dikemas, udah mixing, udah mastering, udah tinggal rilis. Tinggal go. Tiba-tiba anak-anak waktu itu lagi manggung di Cimahi. Kita meeting kan. Sambil nunggu kan di backstage-nya obrolan anget-anget ya. Tiba-tiba ini kapan nih mau dirilis? Oh, tanggal segini. Oke. Sanu nyeletuk nah sih ya. Tersangka utama si Herli ya. Si Herli tiba-tiba nyeletuk. Kumaha mun laguna
Anjir balik lah cuman teh. Padahal itu udah mau Bukan jadi. itu sebelumnya teh. Bukan. Akhirnya jadi sebelumnya ada lagu baru kita yang udah beres semuanya, udah mau launching lah gitu. Udah Tapi- jadi, udah tinggal. Menarik sahabat. Tapi pas mau di Iya sih. jangan dulu apa lah. Coba yang uniknya, jadi saya cuma bilang gini, nulain weh heula gitu. Kita tuh belum punya konsep lagu atau lirik, nggak ada. Asli. Belum punya tabungan ya. Anjir, Nulain kesel heula. kan eta. Cir ini pada bete teh. Tapi bener nulain heula we ulah wake ieu gitu. Jangan dulu yang ini gitu. Maksudnya bukan apa-apa ya, kita pingin coba formula baru aja gitu. Kan di sini juga ada Mamat, ada Bimo yang baru gitu dan punya energi baru juga. Coba manfaatin, coba. Jadi pas begitu bilang jangan ini, itu langsung pada bikin ternyata. Bikin langsung gercep. Seminggu ada ya? Ya dari 3 hari itu seminggu lah. Kalau produksian itu kan kebetulan di rumah. Betul. Di rumah take drumnya di luar ya. Iya. Take drumnya di luar. Take gitar full itu. Kalau secara teknis tuh kita mengandalkan software. Jadi Nah, Jadi ya main teknologi. Ya. Jadi pokoknya long story short, si lagu itu jadi dalam waktu 1 minggu ya. Jadi lagu dengan udah sama liriknya. ya sama liriknya. Jangan kesel ya tanya. Gimana kan sebagai vokaler ya? Yang dipercaya ya. Udah bukan kaleng-kaleng, seminggu jaraknya. Kita sempat kesel orang. Langsung ditodong gitu. Dan lirik mah pasti butuh inspirasi, butuh momen gitu ya. Tiba-tiba kan pasti yang bertanggung jawab di departemen lirik orang ya. Wajir sih orang lirik bisa semuanya seminggu gitu. Cuma pada saat waktu itu lagi ada inspirasi. Istri waktu itu ngelahirin anak kedua. Ngelahirin anak kedua tuh di bawah tuh. Oh, teteh. Nah, jadi waktu itu pengen bikin lagu tentang keajaiban versi saya. Oh, oke. Nah, jadi keajaiban versi saya itu mungkin keajaiban versi teman-teman yang lain juga dan yang ngedengerin juga punya versi keajaiban masing-masing ya. Punya versi sendiri. Nah, gitu. Jadi di liriknya pun nggak yang eksplisit tentang anak gitu, enggak. Tapi memang maksudnya keajaiban versi saya itu gitu. Jadi mungkin bisa nginspirasi juga teman-teman yang ngedengerin untuk punya versinya keajaibannya masing-masing gitu. Jadi yang dibikin keselnya tuh seminggu jarak untuk Eta. untuk ngisi lirik. Ide dari Pak Herli. Ini Ya, saya cuma punya ide doang, nggak bisa bikin karyanya. Terbaik, Pak. Tapi Emang sok gitu dah. gitu. Saya masuk gitu dah. Oh iya. Sok geus lurus. Amunisi itu yang kemarin. Ditabung. Amunisi itu yang kemarin yang udah jadi itu gimana? Ditabung. Ada, masih ada. Buat nanti berarti ya. Jadi Rencananya kan Wih, maksudnya. terbaik. Jadi emang rencananya akan membuat album ya, Van ya? Pastilah. Ditunggu nih. Akan membuat album. Jadi intinya ya ini coba ngetes produk pemanasan. Kasih ide gimana gitu. Padahal udah Tapi nggak perlu pemanasan buat rasa. Aduh. si Flamboyan sendiri kemarin sempat bincang-bincang sama teman-teman juga. Ini ada beda nggak sih dari single-single Glory sebelumnya? Nah, jadi Karakter si Glory sebelumnya. kalau karakter mungkin udah pasti ada sama ada beda. Samanya maksudnya benang merahnya tetap ada karena masih tetap ada gua sama Herli misalnya gitu ya. Sebagai personil lama lah. Nah, yang bikin beda dan itu makin lebih explore ada Mamat sama ada Bimo kan. Mamat explore ke sound-soundnya gitu kan. Secara Mamat sebagai teknis lah sound ya. engineer juga ya. Oke. Iya. Iya, komersial sound engineer ya. Jadi kalau ada teman-teman band yang jadi dagang. Gitu. Terus Bimo juga dengan si Bimo paling muda ya. Si Bimo paling muda beda sama kita. Ya lumayan lah 3 gitu. tahun lah. 3 tahun lah sama kita bedanya ya. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun beda sama kita. Jadi dia secara referensi mungkin secara beat-beatnya juga yang memang Iya. ya beda lah ya kalau mau bilang beda tadi ya. Jadi kalau hasilnya yang ini memang kita sendiri juga mungkin bisa dibilang ini baru. warna yang baru sebenarnya warna yang baru tapi secara benang merah masih tetap Glory lah. Yang paling basic sih beatnya beda ya. Betul. Kalau mau misalnya ada temen yang emang ngikutin kita dari awal album dulu sampai sekarang, ada ritmenya yang beda gitu dari yang paling itu Betul, yang betul, cuman yang garis merah yang paling jelas mah ya komposisi sama lirik kayaknya masih Glory banget gitu kalau orang masih. Oh, berarti yang single sekarang teh yang benar-benar sama bareng Mamat Sama sama Mamat,
Bimo. Iya. Ini yang baru keluar tuh. Betul. Inklusif. Oh, enggak pernah ada. Yang mana? Ada yang Cuma waktu itu Pas pandemi. salah momen. Salah momen. Jadi aduh ngapung tapi gitu dah. Jadi kita waktu itu justru bikin temanya justru comeback si Glory. Betul. Setelah hiatus 1,5 tahun lebih, 2 tahun ya. Ya, Dua nah ini itu berarti, mungkin Mas. boleh diceritain sedikit lah. Jadi Oh, ya dong, ayo. Jadi sebenarnya sebelum pandemi 2 tahun, si Glory of Love itu hiatus vakum 1,5 tahun. Terakhir manggung itu pertengahan 2019. Itu Terakhir di manggung. Unjani Cimahi lah, Iya, iya. inget lah. Orang di PKJRI gitu, memutuskan untuk orang rek istirahat lah gitu nya. Setelah 18 tahun waktu itu gitu. Nah, akhirnya kangen gitu ya. Akhirnya kangen di setelah 1,5 tahun di 2020 akhir atau 2021 awal lupa. Kangen orang teh yang band-bandan deui gitu nya. Terus nyoba ngontak Harry lagi, nyoba ngontak Boris waktu itu drummernya Boris. Kalau lead gitaris karena memang sebelumnya kosong dan udah diisi sama Mamat sebagai additional magang. Masih honorer Mamat waktu itu ya. Belum dapat SK. Waktu itu kita ngobrol lah ketemu tuh bertiga gitu ya. Gua Herli sama Boris drummer yang dulu. Kangen orang hayang ngeband deui gitu kan. Hayu Boris tiba-tiba. Tapi jika orang nu teu bisa Van, anjir balik Bor gitu kan. Orang nu besi eta mengajukan cuti gitu ya. Ternyata Boris yang selama 1,5 tahun hiatus teh akhirnya mutusin nggak bisa lanjut ngeband lagi bareng Glory of Love. Dan pertimbangannya banyak lah gitu ya. Kita juga akhirnya sama Boris tuh berapa tahun ya dari 2004 berarti kan? Barang sama Boris ya 2004. kebayang kan maksudnya udah sedekat apa gitu kita ya. Sedih kan? Iya. Jadi ini teh lanjut mau gitu duaan gitu kan. Iya. Maksudnya dengan karakternya Boris tuh udah nempel banget gitu kan. Di dual itu Kenyataan, maafkan, rasa dan lain-lain itu Boris semua gitu. Makanya sama Herli teh anjir. Li kumaha balik deui kumaha ya. Ya untungnya kita udah scouting juga. Maksudnya dalam artian scoutingnya pernah kepincut gitu. Scouting. Berarti udah mau selingkuh dari Boris waktu itu gitu. Ceho. Udah geremet. Nggak gitu Bor. Nggak gitu Bor. Tapi si Bor maksudnya enggak, maksudnya dalam hal itu gini, waktu emang kita menghiatuskan diri, saya ngelihat ya Borisnya juga emang sedang punya kesibukan yang Betul. sangat menyita waktunya gitu. Jadi kayaknya ya harus siap-siap aja gitu kalau emang nanti Boris cabut kita harus sudah ada. Nah, kita punya bayangan Bimo itu gitu. Akhirnya Si Bimo teh geus dikeceng di mana teh. ya ini kita Berarti emang dari dulu ya dikeceng. udah dikeceng. Udah ini Tadi keceng dari dulu. gabung kita rilis single. Sebenarnya hiatus tuh dari 2018 Pan. 2018 hiatus 1,5 tahun. Nah 2020 awal baru mau bikin band lagi. Nah kita rilis di pertengahan 2020 bikin si Inklusif waktu itu. Itu sebenarnya karya pertama versi Bimo dan Mamat. Nah, Di Gol gitu. ya? Di Gol. Dan Gitu. si Flamboyan juga sempat nonton pas ketika di Forest Fest itu kan, yang langsung Iya. Nah, kebetulan Yang Pak ada Evan vokalisnya. nggak jadi datang. Itu. Dan kita nyanyi bareng semua aja. Iya, Betul. iya. Baik sekali. Iya, Itu tanpa vokalis. main drumnya powernya wih. Bimo. Yoi. Powernya. Jadi pas ketika nonton langsung, shit ini drummer yang baru powernya keren. Tapi itu juga ya terima kasih ya buat teman-teman Bandung Pop Fest itu ya. Iya. Dulu si Ivan kebayang sakit ya. Kebayang orang galauna dan khawatirnya ya orang di rumah sakit gitu. Selama 20 tahun ngeband bareng Glory of Love, belum pernah absen satu kali pun manggung. Itu pertama kalinya dan Iya. udah mutusin asli udah orang WA-WAan sama istrinya Herli gitu. Gak, saya pergi aja gitu. Asli cabut wae gitu Infus dan kawan-kawan gitu nya. dia di rumah sakit waktu itu. Asli ya itu maksudnya khawatir pisan orang gitu khawatir pisan. Senyaah itu sama Glory of Love dan pada saat ada kerjaan gitu yang harusnya personal inti teh ada gitu ya. Orang absen anjir gitu. Eta khawatirna Dan kita juga Nah, kalau misalkan Kayak bareng lah dan kita juga sempat ngobrol-ngobrol akhirnya berempat dulu kan. Ya, berempat orang. Ngobrol geladi buat kita ngoceh di sini. Ya, iya. Oh iya bener. itu ya. Gitu. yang di atas. Tantar saya nggak tahu itu berarti. Ada Oh saya tuh, nggak tahu. waktu itu. Oh oke. Oh ternyata udah lama ngobrolin ini. Iya, emang Ke belakang. Alhamdulillah akhirnya ya. baru ke hari ini ya. Iya. Karena kebetulan juga waktu itu kita nonton lagi si Glory of Love. Oh, gitu. Dan kebetulan Oh. juga emang banyak sahabat-sahabat juga yang pada nanyain juga. Makanya makasih, terima buat kasih. sahabat
datang di ngocehnya yang full di Flamboyan. Yang udah nonton Ayo. pasti bakal datang lagi di sekarang part 2 berarti ya. Iya. Berikutnya juga belum komplit. Oh, Ya kan? iya ya. Kemarin bertiga, sekarang bertiga lagi. Iya, Oh, bertiga. bener. Aplusan. Aplusan. Nah ini sahabat, aku tuh mau nanya sama yang kemarin main di Bandung Pop Fest itu kan ketika sama Pak Ipan ditinggal sakit, Hah? gimana itu ada resah atau gimana gitu? Ya kan yang ya kalau Ivan nggak ada misalnya di band posisinya kan saya mikir anjir gimana ya ini vokalis nggak ada. Terus tapi saya sayang eventnya gitu, eventnya bagus gitu, maksudnya udah lama. Momen-momen event. ditunggu-tunggu, momen kan? yang ditunggu-tunggu bareng. Gimana tadinya mau cancel kan? Aku bilang nggak usah lah, hajar aja. Dan dengan asumsi, terus nanti siapa yang vokal? Kita serahkan pada halayak Jadinya umum ngantri saja. di belakang tuh ngantri. Akhirnya Ini karaoke. jadi Tamunya ngantri. Tapi itu lucu juga sih pengalaman juga yang kita Karena baru pertama kali juga kata Iya. tadi Pak Ipan atau Iya, pertama. 2 kali sebenarnya pernah, Van. pernah. Orang nggak ada apa-apa. Jadi Udah lama mungkin ya. Udah lama banget Ini dulu. kembalinya lagi. Dulu diganti sama manajer kita. Tapi nggak bener juga waktu itu. Oh. Pernah nyanyi. Ya, pernah. kejadian, Dulu sama juga. Tapi beda lah kayaknya. Beda Tapi sih. karena kemarin mah saya langsung punya ide, udah aja di announce Pan di media sosial untuk bilang kalau yang mau nyanyi let's go lah gitu. Kita ngiringin jadi kayak ya udah mic dan panggung milik kalian semua gitu. Mainkan aja. Silakan. Cewek kan yang nyanyi. Oh iya, Iya. pas lihat di Juga siapa? tahu nggak itu dia ternyata udah nunggu Pan di belakang di backstage. Emang Iya, lihat iya. story-storynya tuh. Di backstage tuh udah mau nunggu, dia mau naik dan nyanyi. Dan ya kita juga nggak kenal gitu. Ya sangat mengapresiasi juga walaupun istilahnya kita nggak peduli harus nyanyinya bagus atau gimana. Yang penting nyanyi aja bareng-bareng gitu. Dan akhirnya jadi teman-teman Flamboyan juga. Nah, itu itu dia. Kamona pokoknya. Terima Oh kasih iya, Kamona. iya itu. Iya. Ah. Akhirnya udah jadi teman Keren. juga. Semua terima kasih ya sudah gantiin vokalis saya. Tadinya malah pikir, oh, udahlah ini aja. Pertamanya mah vokalnya gitu. khawatir ya, pas mau naik tuh khawatir. Aduh, nggak ada vokalis gimana? Tahu-taunya Iya. pengen nyanyi Iya. ya udah we naik. Pas di jalan, aku yang nyanyi ya, sok atuh lah. Tahu lagu yang mana? Langsung rilis. Yang tadinya nggak berdebar-debar jadi oke. Iya. Ini main itu. Nah, tapi sebenarnya saya udah pede sih pas bilang ada teman-teman juga dari band yang lain juga yang ya nggak sok saya siap ya udah siap. Ya semuanya ternyata mau terlibat. Nah itu yang enak. si Kevin ya, si Keju Nah. NTC gitu kan. Ada ya sama Beberapa lagu hafal lah gitu kan. Ya. Si chord gitarnya main aja, nyanyi aja pokoknya mah. Ya, tapi yang lucunya gini Pak, ada variasi. Kita emang punya part beberapa yang antara live dengan record tuh beda. Iya. Dan si yang gitaris additional itu dia ngapalin di album kan? Beda, bukan situ. Dan karena udah rame ya Iya. udah euforianya Ajar ajar aja lah, sikat lah gitu. Etal Udah penasaran dimintain, itu. udah dimintain tolong terus di prank gitu. Iya. Versinya beda. Dibelokin. Versinya beda. Oh, baik, tapi itu emang benar-benar terbaik sih itu. Iya, Wah, di momen sahabat itu. yang emang benar-benar nonton juga ya. Betul, Waktu yang main di- datang ke acara itu Popfest. pokoknya kalian ikut nikmatin bareng juga. Nah itu ya, Bareng. seru ya momen gitu lagi ya. Asli, seru. Semoga nggak ada lagi lah pandemi-pandemi lagi ya. Betul. Harus komplit. Semoga event Amin. Go lagi buat ke depan. Meskipun sekarang lagi di nggak Enggak. nggak lah ya. Tapi nggak tahu juga sih, Nggak. tapi ya janganlah. Ya, tapi ya nggak peduli lah. Nah, buat si Gol nih, buat main deket-deket ini nih kesibukan. Nah, jadi sebenarnya kita Manggung deket-deket. kita tuh ada jadwal terdekat itu ada. Jadi gini, ada teman lama IO di Cianjur yang mau ngeloncingin si My Miracle ini di tanggal 9. 10. 10 Desember. Nah, kemarin kan lagi ada tertimpa bencana ya, iya, betul. Cianjur. Saya langsung ngontak kan. Cianjur Bukan ngontak terbuka. nanyain bukan ngontak nanyain kita jadi main atau enggak kan, atau nggak punya empati pisan ya. Cuma maksudnya kita nanyain kabar dan memang cukup terdampak gitu teman-teman di sana. Ke beberapa teman-teman yang lain juga yang di Cianjur juga nanya memang cukup terdampak dan cukup parah lah gitu ya. Jadi makanya kita bisa rada menyimpulkan kayaknya kita Atau belum ada kesimpulan. tapi belum, intinya tapi maksudnya- lebih baik fokus untuk Betul. kondisi di sana. Ha. betul Jadi, Pokoknya cepet betul. membaik ya aja kita buat- doakan semoga Betul. teman-teman di Itu tanggal- Cianjur diberikan kekuatan sama Ya. ketabahan ya. Siap stay strong ya Cianjur. Itu tanggal 10. Nah, tanggal 18-nya kita di Karawang. Oh, di Karawang.
Di Karawang. Dua-duanya Itu di masih Bandung. November ya? Desember. Desember, udah masuk Iya. Desember. Depan. Kan sekarang udah berapa bro? Tadi ngomong 8. Kumaha bro? Kemarin. Bulan ujung tahun. Baru bangun. Nggak connect. Berarti ya. Nggak connect. Desember. Oh Desember, jadi ada 3 event. Ya, yang udah kata Ong. Udah kata Om. Yang udah kata Ong. Yang sudah ada hilalnya. Udah ada hilalnya. Ada hilang ya. Royat. Terus gimana sahabat? Sekarang kita teh haus sahabat. Betul. Oh, Tolong dong buat tim Wah, kita itu tuh ada haus. Ada kita tarik tuh. Ngoet ya. Pada ngoet ini. Ngoet dong kita Haus. tuh. Iya Iya dong. dong. ini tempatnya enak juga ya. Ini Iya. tempat flamboyan baru ya di sini ya. Alhamdulillah. Itu yang Alhamdulillah. kedua kali kita. Iya. Aduh, Oke. waduh. Ngomongnya haus yang datang benda padat. Iya. Kita Haus tuh kan benda ngomongnya cair, ini benda padat. Nah, benda padat. Sok nyari-nyari petohan wae nya, Datang gak di- bisa. Ini Sama burger. sobek, tolong disobek. Burger favorit anak saya nih. Waduh, Suka nih. banget kalau makan burger ini. God beef suka nyari-nyari petohan. Iya. Ini kali kedua kita benar-benar nyobain podcast di luar. Ah, Oke. Karena waktu itu kita ada di studio Hello. Betul. Ada di Ada studio studio Hello, Hello. selalu di studio Hello. Dan kemarin kita ada tahu bulat. Enak. Ada tahu bulat enak juga. Nggak apa-apa. Nanti Nggak apa-apa aja lah. kita lagi dari luar Nggak apa-apa. suasananya. Iya. Jom aja. Apa? Yang di interview juga Ben Pang nak. Yang ditontonnya juga Santai Bentang, aja. Bu. Nah, kita tanya nanti ya Bentang. Ini melodik banget ya hari ini sih tahu bulat ya. Wih, makasih Ah, Mama. ini udah cair. Aduh, makasih banyak. Ini teh air apa kok kayak beda? Kok ya? sehat Nggak, sama sehat. Kok airnya terima kayak kasih. sireman? Boleh ini kita dari apa sih? Oke, ini terima kasih juga buat Pak Abed, God Babe. Buat teman-teman di Bandung bisa datang aja ke Jalan Manado. Nomor 37. Oke, di Oke, God nomor Babe 37. pokoknya ada di Instagramnya pokoknya. Terima God kasih Babe. Pak Abed. Silakan. Thank you. Haus, Siap. boleh kita minum aja Boleh, dulu boleh, yang boleh, siap. boleh. Yang haus tapi nyokot aja. Iya, ambil dulu kentang. Benar-benar ini kali keduanya kita bareng ngoceh gitu di luar. Makanya ini edisi alhamdulillah. spesial sih sebenarnya. Wih, Kalau kita mantap. di luar-luar itu edisi spesial sebenarnya. Nuansanya juga pas ya. Asli Jongjon. Hujan, Enak. ini cuacanya lagi Bandung banget. Bandung banget. Bandung banget ini. Orang-orang yang datang ke sini yang di luar kota juga pada ngoling, "Ih, di mana lu?" Gue pengen ke Blok S katanya kayak gitu. Iya. Ya, kumaha? Nyampe Es di mana ya? Bandung, iya. Sarinah. Nah, kan nggak tahu gitu karena Mau ke cuaca. pesantren. Pesantren. Oh, Karena atau cuaca bah, atau katanya. bah. Santai di sana lagi ada tausiah. Kan pesantren itu. Blok ya. Aduh, ayo. Nah itulah, pokoknya ini yang kedua. Yang pertama, kita di mana? Di Pasteur. Oh di Pasteur. Ada di Hawa Teras. Nah, yang kemarin pokoknya itu edisi pertama kita di luar. Pokoknya Lanjut kita lagi. lagi nyoba-nyoba mencoba podcast di luar pokoknya, di luar studio. Outdoor Betul, Yes. outdoor. Outdoor podcast. Biar berbeda. Jadi ada bocoran suara itu tuh natural aja ya. Iya, natural aja. Tahu bulat di konsep kayaknya tadi ya. Iya. Di konsep juga tadi. Kang, ayeuna Kang. Cinta Ali Kang. Ini di California nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Makanya. Lagi interview Bad Religion tiba-tiba ada Benson tahu buat mungkin Enggak kan? ada, enggak ada. Nggak mungkin. Ini sekarang kita lanjut sambil makan makanan minum ya. Nggak mau. Siap, Pengen siap. nanyain nih untuk Glory of Love gitu ya. Buat semua lah pokoknya. Buat harapan di tahun ke depan 23 mungkin kalau misalnya kita dikasih umur panjang gitu apa nih terutama buat Glory of Love sendiri dan nanti Aduh. buat pribadinya masing-masing. Harapannya banyak ya. Bang Mamat dulu. banyak Boleh, Bang Muhammad dulu. lebih merambah belantika musik Indonesia. Merambah. Harapan masih Glory Iya. sendiri ya? Iya, buat Glory, Jadi buat Glory. lebih Buat Glory dulu. ngikut ke era sekarang. Lebih terbuka referensinya gitu ya. Bukan referensi, jadi kita nggak keikat di suatu apa genre atau aliran tertentu, tapi kita membuka untuk aliran lain juga gitu ya. Oke. Listrik Siap. ya itu. Siap. Arahkan kami, Pak. Jadi gitu ya. Harapan ya, kalau harapan secara umum mah semuanya membaik lah ya harusnya Betul. gitu. Harusnya justru banyak yang udah naruh harapan juga di 2022 teh semuanya membaik gitu ya. Betul. Cuma ya mungkin belum 100% membaik, cuma ya udah cukup banyak yang memang buat Glory of Love sendiri apa bisa silaturahmi lagi gitu ya, Betul, bisa bisa ketemu teman-teman lagi. ketemu teman-teman lagi lewat sarana panggung, lewat sarana apa silaturahmi yang lain lah gitu ya.
Ya harapannya mah 2023 mah lebih remblong lagi lah kayaknya gitu ya, yang serba dibatasi teh harusnya mah gitu. Amin. Ya, amin. Ya kalau saya harapan di 2023 semakin jelas aja ya. Maksudnya Ayo dalam artian sejelas. ini. Kamu aja. Makin jelas aja. Karena kalau asumsi saya 2022 ini kita dapat euforia tapi nggak jelas. Dalam artian euforia gini nggak jelas. Ya seperti kita tahu ya, banyak event-event yang ini boleh nggak sih? Ini boleh nggak, atau suka tiba-tiba ada kadang mendadak di cancel lah. Nah, semoga kedepannya di 2023 karena energi paling besar tuh justru energi ekonomi kreatif ya. Kayak misalnya ini Family Tato, Flamboyan Tato atau God Beef dan lain-lain, itu kan energi kreatif yang harus tersalurkan. Betul. Musik dan lain-lain kan kita butuh medianya gitu, lingkungannya tuh si ekosistemnya tuh semakin baik lah gitu, baik dari regulasi dan lain-lain, udah nggak ada zona abu-abu lagi antara sekarang karena pandemi tiba-tiba diberhentikan, ada nggak alasan pandemi dan lain-lain. So ya semoga kedepannya semua ekosistemnya jadi makin lebih baik lagi dibanding tahun 2022. Dan semuanya bakal terdampak ya kalau misalnya. Ya. Maksudnya kalau kreatif kan kemana-mana ya. Yes. Musik, turunan ke musik aja banyak gitu ya. Iya. Dia F&B ke Makanya tadi nggak ke jelas. clothing gitu ya. Iya, Kemana-mana. kalau sekarang kan nggak jelas gitu, bikin event rame tapi sewaktu-waktu bisa aja dicabut karena ada ceritanya apalah pandemi atau apa-apa. Tapi saya berharapnya semoga semakin jelas aja ke depannya. Amin. Gitu dia. Amin. Sayang loh, maksudnya di Bandung sendiri, kalau saya ngeliatnya sekarang udah nggak zona gitu ya, karena Bandung, Jakarta, Sukabumi, Cianjur atau kota-kota kecil tuh energinya banyak, potensial marketnya banyak. Tapi sayang kalau tidak tersalurkan. Nah ini harusnya yang punya kebijakan bisa punya awareness lagi nih. Ini potensial ini tuh harus digalakan lagi. Udah karena Harus sering lah gitu, Yoi. biar tersalurkan nah itu dia. pemuda-pemuda gitu kan. Energinya harus Betul. Main tengah pagel. Tersalurkan, Bro. Yoi. Jadi gue sih jadi cak-cak bodas. Sing jadi nata de koko. Nah itu dari personilnya Glory of Love. Dan buat sahabat, ada buat sahabat-sahabat atau teman-teman Glory of Love, ada fansnya, nama fansnya atau apa gitu, atau Glory teman- Family. Oke. Nah, Glory buat Family ya? apaan Glory Family-nya tulis di kolom komentar Betul. apa buat Glory-nya di tahun Komen, 2023. Hmm. Bener nggak? Ya Betul. itu dia. Dan 2023 harapannya ya kita udah punya album ya Van ya. Album baru lah ya. Yoi. Amin. Ditunggu Yoi. pokoknya. Tahun Ditunggu baru sama dong. kita, sama Baik. Glory Family juga pasti. Siap. Yoi, Insya buat Allah. semuanya. Ngobrolin tadi yang si single terbaru My Miracle. Ya. Buat video klipnya Nah, betul. dibikin atau Tuh, kan lagu propagandanya ke telinga dulu ya. Udah nih, udah ya, distribusinya udah nih. Ke visual nih sekarang. Jadi visualnya insya Allah juga memang produksinya udah beres. Oh produksinya udah Produksinya beres. udah beres. Baru sekarang juga kita explore ke semi animasi ya. Jadi maksudnya pakai green screen terus nanti Langsung dibocorin ini. ya Pokoknya dikit-dikit lah, ada, teaser sudah ada, dikit sudah ada. lah. Oh iya. Sikit-sikit di lah. flamboyan aja pokoknya. Jadi bener-bener experience. Berikut nula tayangna itu. Experience baru buat Glory of Love juga, mudah-mudahan juga secara yang udah ngikutin kita gitu, yang udah ngapresiasi kita dari dulu, teman-teman Glory Family juga ngelihatnya nggak hanya tadi unsur musiknya aja yang memang kemasan baru, tapi juga secara visual nanti kita akan juga ngasih yang baru. Yoi. Nah, kapan jadi rilisnya? Nah, Secepatnya. anjir, jawabannya diplomatis sekali ya. Tapi jawabannya masih nggak jelas juga kayak tadi. Enggak jelas tapi secepatnya Oh, itu jelas. Secepatnya. Cuma dalam waktu kan Teman-teman yang lain mana ya kita Dalam coba waktu todong. dan tempo sesingkat-singkatnya. Bener sok todong. Mana itu dari Fahmi bisa ditodong tuh? Mi, video klip iraha Mi. Nah, 20% lagi. Bocoran bener langsung ya dari orang dalam tuh. 20% lagi. dari orang dalam kan. Jadi konsep video klipnya sendiri ya itu seperti udah diceritain sama Pak Ivan, saya manggilnya Bapak ya karena udah tua. Karena beliau tuh sangat tua. Saya manggilnya beliau aja ya. Jadi beliau tuh jadi menurut beliau itu konsep ini tuh akan berbeda dengan konsep video klip
dari sebelum-sebelumnya. Karena video klip kita yang dulu receh-receh semua ya. Enggak juga. Oh enggak ada yang oh iya benar. Nah, tapi nanti ada Dari zamannya kan Eh, ini itu. berbeda. ada benang merah loh tanpa di sana, nanti kita ada pesan apa subliminal. Oh iya Asik. benar. Nanti Ada dilihat pesan aja. subliminal di sana. Dilihat aja. Benar. Dan pesannya dewasa banget ya. Berarti kali pertama juga ini yang si My Miracle seru-seruan pakai green screen teknologi banget berarti. Betul, Ya betul, itu betul, yang betul. kita bilang ini benar-benar berbeda. Gitu. Ya, ya. Evolusi Pengen lah. ya kita banyak explore gitu ya, banyak juga dibantu sama teman-teman yang Yoi. yang jago-jago gitu ya. Yang jago-jago. Ya, betul yang jago-jago. Itu di bidang. digarap sama sendiri atau ada? Ada teman kita juga Animator gitu. animator, namanya ya kita sebut inisial aja ya, Dayut namanya. Dan itu Kita juga sebut kita inisial aja, tunggu-tunggu Dayut. juga. Ya. Katanya mau dicoret-coret juga, cuman belum datang-datang. Nah, tuh. Nah, itu dia. Maaf ya. Maaf ya. Jadwal ke pelanggan atau jadi terpending sini Dayutnya. Maaf, kayaknya begadang terus tiap malam. Ditunggu Pak Dayut. Iya. Buat dicoret-coret. Iya, Pada Buat gitu. dicoret-coret. Karena ya tadinya awalnya kita mau bikin konsep video klip yang manly banget gitu, nampilin sosok kita, tapi pas kita ngaca sendiri, ini malu kalau Iya. itu tidak menjual. Masa ada orang mau nonton om-om lagi main gitar gitu. Tapi kan sekarang aja masih jadi idola. Betul, masih awet muda lah. Kalau yang Awet rajet no ya. kayaknya drummer kita aja ya yang ditampilkan ya. Iya makanya ya. Iya boleh dieksploitasi tuh. Drummer kita paling muda. Kayaknya mending drummer kita aja lah gitu, lebih fresh gitu, lebih kuat. Sama Pak Mama. Oh iya. Siapa tahu. Dibilang Pak nih. Fresh tapi Oh, dibilang buat hari bisa belajar gitarnya ke Pak Oh iya benar. Iya. perlukan nih Saya Bang. masih belajar. Cek IG-nya tuh Mamat Skill. Mamat Iya, skill. iya, di mana ayana kayak gini? Ada di bawah pokoknya. Mamat ya. skill. Ya, ada di bawah. Tahu men. sendiri kan skill yang dimaksud apa? Skill apa gitu. Puruluk. Skill on. Ikut lauk, Bro. Jadi mah buat editor kita aja di sini ya pokoknya. Ada nanti kita kasih sama Gitulah. Intinya Kasih mah PR ke editor ya. akan ada hal yang baru aja ya. Kejutan lah. Ya, Dayut sih sempat ngomong, tadi kan 20% juga sinyal. Jadi kalau nggak akhir November, which itu sekarang akhir November udah belum, berarti awal Desember Awal ya. Desember. Diplomatis lagi jawabannya ya teman-teman ya. Belum Tunggu, bisa ngasih pokoknya- jawaban yang pasti. Semoga cepat beres juga. Betul, doain biar aja, doain aja. Glory Family sama sahabat Flamboyan Tato juga terobati Iya. sama Yoi. kangen-kangennya ke ya. Aduh kita juga kangen pisan. Yoi. Apalagi sekarang belum ada main-main lagi ya, paling di depan di minggu depan. Iya betul betul. Dan luar Bandung lagi kan, maksudnya Di di, luar Bandung. lagi kan iya. Iya belum ada lagi di Bandung. Gitu. Balik lagi ke ini aku kepo sama yang tadi kan udah ya apa yang My Miracle itu penciptanya berarti Ya. Ipan. Ya. Ya, yang untuk instrumen itu. Nah, Nah, ini Silakan. jadi yang hal teknis biar Mamat sama Bimo yang bicara. Tapi karena Bimo nggak ada, biar Mamat semuanya 30 aja. menit ke depan kita serahkan. Jadi gini ya teman-teman. My Miracle itu jadi apa? Saya tuh explore ya. Jadi dulunya Glory dengan nuansa musik yang Glory banget, sengaja saya bikin yang bikin nuansa baru kayak bikin chord extension, terus kalau dari di Bimo-nya ada ritmik-ritmiknya pakai gospel terus note gitu ya. Jadi baru di lagu ini gitu. Sebenarnya inklusif ya udah ya kayaknya, udah pakai. Oh, jadi sekarang ini lebih dinyatain lagi gitu. Jadi untuk dapur si musik kita lebih percaya Mamat sama Bimo yang garap. Visual itu. dari bebas. segi sound juga kita ambil yang terupdate. Bisa dibilang Iya. permajaan Ya, juga. permajaan Bang. juga. Ya, Oh, angkat saya. Angkat jadi majakan. Diremajakan, jadi emang bener-bener fresh, terus dari segi sound, terus sengaja ya, emang sih di rumah juga produksian recording, tapi sengaja yang mixingnya dari yang harinya di luar ya. Oke. Oh iya. Jadi Hmm, jadi Mamat kan sound engineer. saya Cuma pada saat mau mixing mastering, sambil makannya. kayaknya jangan Mamat. ya Karena Mamat personil. terlalu Nanti Takutnya ntar gitar terlalu gede gitu. Takutnya gitu. tidak objektif gitu, terlalu subjektif nanti kalau. Makanya disahin ke luar gitu. Ya. Disahin keluar. Ini lagi makan, Bro. Makan jangan ngomong ntar keselak. Jadi intinya ya itu, malah
Malah ini kalau fun fact-nya, saya juga lagu kan itu dibuat waktunya 1 minggu ya. Ya. Jadi sebenarnya saya Ivan divisi lirik, kalau saya sendiri sih justru taunya ketika lagu udah beres, oh gini, patternnya gini. Oke, gitu. Jadi nggak banyak terima ikut tanda campur. tangan. Ya, Oke, aman. nggak banyak ikut campur, makanya karena jujur kalau kuping saya sendiri tuh udah berhenti di era 90 akhir 2000 awal ya. Jadi saya ngerasa tidak berkembang dari selera musik dan lain-lain. Jujur saya tidak berkembang Itu gitu. berdaun nggak? Ini dead joke ya, maaf ya. Ini namanya joke bapak-bapak. Walaupun Mamat belum bapak-bapak tapi geus kolot. Jadi gitu. Jadi saya tidak jadi merasa saya kurang aware dengan perkembangan musik saat ini, apalagi teknologi dan lain-lain. Makanya saya lebih percaya udah biarin aja nggak apa-apa gitu. Dan itu pede. Ya. Kita datangnya Pak Mamat. Iya, saya sudah tahu karyanya Mamat dan karyanya Bimo gitu. Jadi udah aja yakin nggak. Seyakin-yakinnya. Pertemuan di mana sih awalnya si Gol bertemu dengan Kalau sama saya tuh dulu Nah, ini bodor-bodor ya. Dari adik saya dulu. Jadi dulu tuh pertama pekerjaan sama adik saya. Dia tuh kan dia saya dulu profesi jual beli alat musik gitu. Sama dia juga kan kalau ada yang baru pasti dia Racun gear teh gitu ya. dikenalin sama adiknya. Tuh teman aku ada vokalis Glory Oplop. Nah, sih Glory Oplop teh orang teu nyaho. Oh, ya band-band terkenal cenah band Masih, ini, band terkenal. band indie gitulah cenah. Band ibu kota. Kenalin. Bro cenah ya tabung tuh, tabung buat ampli gitu kan, buat ampli tabung. Wah ada, kenalan di situ, efek-efek yang kecil-kecil gitu, terus gabung sama komunitas gitaris-gitaris yang ada di Bandung gitu, bisa aja di ini. Terus pas seiring waktu berjalan gitu ya, dan pas Gitu ya? kesini gitu, dia tuh kan suka ngirim demo gitu ya. Akhirnya Bro, jadi orang, surat. bro orang rilis ya gitu. Glory Oplop ya, harus tuh keren bro gitu kan, ngasih link kayak link YouTube gitu, link apa dulu kayak. Aku tuh di like lama nggak didengerin aja. Jadi Biarin lah gitu. long story short, mereka hubungannya antara penjual dan pembeli. Jual dan pembeli. Oh, mana keben oke keren sebenarnya. Pas udah lama, pas waktu 2017 ya kita tuh ya. 2017 dia pas nawarin, "Bro, gitaran band orang lah." Kemana cuma? Glory Oplop tuh. Oh, lagunya yang mana? Nggak mau tanya, nggak orang tahu apa, Glory Oplop tuh mana tuh. Gitu, jadi Wah, dikasih asli, lah. tapi- Iya, dikasih linknya tuh. Ini judul. Pas saya ngulik lah. Pas latihan. Kenapa harus sampai ngulik? Karena seminggu lagi mau manggung. Iya, nggak ada gitaris. Iya. Ngulik lah. Mendadak lagi wae. Terus mainnya tuh di TV gitu ya, TV lokal kan. Aduh, pertama jangan. Oh iya band gede gininya tuh. Pas lihat di YouTube, viewersnya lumayan banyak gitu, lumayan gitu. Pas saya main, diulik, pas studio, nah itu sarua versi lama iya gitu. Ngulik lagi Lanjut dong. tadi, ngeprank Ngeprank lagi jadi Iya. band super prank gitu. Ya, nah ya ketika kan tadi diajakin ketika Pak Bimo bilang, Pak Mamat bilang tadi nggak kenal Glory Oplop, itu gimana perasaannya ketika 2000 berapa tadi tuh diajakin teh? pas tahunya teh jadi pas dengerin aku, oh lagu yang sering didengar ini Glory Oplop Iya. ternyata gitu bareng gue. Terus iya, Wah, panjangnya ternyata. ternyata Dan gitu. yang paling umumnya ya, kita kan sebelum Mamat juga ada beberapa audisional. Jadi ketika mau ngulik lagunya mana? Ceklah di YouTube, dan di YouTube-nya tuh YouTube orang, bukan YouTube official resmi. Jadi Aku nyetel lihat gini. jadi yang mana itu juga mungkin chord dan ininya masih versi yang dulu gitu. Jadinya ya kita juga bingung, nggak punya database lagu sendiri malah dulu saking profesionalnya kita gitu. Tapi untuk sekarang kalau misalkan ngomongin tentang YouTube atau platform ya berarti ya gitu ya. Penting nggak sih menurut? Penting banget. Kita Banget. kelarnya dari bawah itu Yap. penting. Nih asal tahu aja ya, dulu kita bikin video klip yang Rasa Ini Tak Ada Lagi. Dulu Ya. pernah viewersnya sampai berapa? 1,5 juta view. Dan kita nggak tahu akun itu, lupa password. Ya, itu di akun temen saya yang Jadi upload bukan akun men. official. Manajer kita dulu, dan dia Ya. lupa password, Lupa email password. dan lain-lain. Jadi ya, boro-boro ngobrolkan monetisasi, Bro. Ya. ya, ada beberapa video klip juga di situ nyantol, tapi Ada. jadi ya udahlah. Saking kita nggak awarenya sama perkembangan Betul. platform media sosial dan lain-lain gitu.
Tapi kalau digital ya sekarang kita sambil belajar lah gitu, pengen tahu bagaimana. Kalau juga punya TikTok ya. Akhirnya kita bikin akun TikTok. Mau nggak mau juga ya. Iya, itu dia maksudnya. Ya. Ini klaimnya udah menarik gitu, dalam artian menarik ini kan kalau zaman dulu kita bisa aja mengcover lagu tanpa ada right-nya buat si penulis kan kalau sekarang udah terdeteksi ya dan sudah. Nah ini si environment si ekosistemnya sudah sedikit terbentuk lah, jadi Betul. ini akan memudahkan. Kalau dibilang apakah kita tim digital atau analog, kita mencintai dua-duanya gitu. Transisi gitu. Kita sangat suka analog dalam artian bentuk-bentuk kita bisa meraba cover dan lain itu penting menurut kita. Tapi platform digital juga nggak bisa dipungkiri harus Mengikuti lah. terlibat dan Betul. mengikuti gitu pada akhirnya. Karena lumayan berperan penting juga ya. Banget. Sekarang. Betul. Banget, Jadi banget. jadi sekarang tuh kita kayak dokumentasi panggung udah lebih rapi, udah di Ya. drive gitu ya, udah G drive. Kan, Betul. bikin juga. Betul. Jadinya ya kita juga lebih melek ke sana karena ya kita sadar betul bahwa pendokumentasian kita nggak bagus dan juga tadi arsipnya nggak bagus dan juga yang dipublish juga ngasal gitu. Yang dipublish juga ngasal, jadinya ya kalau sekarang itu rasa ini tidak ada lagi ya. Master file video klipnya tuh hilang Master filenya. waktu itu. Jadi yang diupload itu, yang di akun si X Manager kita itu, yang diupload itu yang kualitas yang 400 Iya, jauh udah di SD. Jelek banget. Itu ngehit 1,5 juta view. Sayang banget kan? Dan kita tuh nggak aware gitu. Kalau itu teh harus HD. Baru ketemu lagi di tahun 2019. Orang ulin ke Imah Hindung. Terus ningali komputer jadul. Gila, cek urang teh. Nyobaan lah, colok-colokeun deui make monitor geus bedebuan teh. Aya harta karun ditemukan dari 2010, Bro. Dari 2010 teh ada file 4 giga teh editingnya. Cuman uploadannya yang nggak keselamatin. Akhirnya kita upload. Waktu itu juga diupload teh kan nggak niat. Nggak niat file original yang diupload, nggak niat akunnya harus official kita, nggak Iya, niat. sampai akun pasportnya juga lupa, nggak tahu. Lupa gitu. Jadi pas pada saat kita mau Kebayang ngapain kan, lupa. Udah 1 juta views waktu itu. Betul. Akhirnya diupload dah yang HD version di tahun 2019. Oh diupload itu. Re-upload. Akhirnya. Makanya Dan kita punya account sendiri. makanya buat Ya. sahabat Flamboyan Tato atau Glory Family juga ketika tayang tonton pokoknya kejutan buat kalian. Betul. Nah, Ini betul. tapi ya jadi pengen nge-share juga gitu ya ke teman-teman yang memang baru merintis gitu ya. Jangan kayak kita dulu pada saat kita Ya. merintis. Yup. Gitu Jadi kan. motivasi pelajaran juga. Betul, kan. ya jadiin pembelajaran lah. Kita aja ya sampai sekarang udah 20 tahun ngeband masih belajar gitu. Terus belajar ya karena belajar nggak ada berhentinya. Betul. Cuman balik lagi kayak ini ya kayak tadi ya TikTok. Kita kan TikTok. TikTok. Ini Mamat nih, penanggung jawab TikTok. Alhamdulillah dalam 1 minggu udah 100 followers. Terbaik. Nanti ada di sini TikToknya juga. Ada nanti. Ada. Nanti akhirnya dicari ya. Tapi jangan berharap lihat di TikTok itu Ivan lagi goyang-goyang ya, Iya. atau Nah, Mamat ini yang lagi. mau aku tanyain. Ini yang aku mau tanyain. Apa kamu nyoba bergoyang di sini? Iya. Nah kan waktu itu kan sempat sekarang kan tadi bilang kalau mau nggak mau kita harus mendownload ya, harus menggunakan gitu ya. Nah itu kayak nontonin lagi rame-ramenya si TikTok menurut pas kalian di sini itu kayak gimana ya. yang joget-joget yang kayak gitu. Jadi kalau di TikTok so ya gini Saya Jadi- jujur saya kurang paham aja. lebih Coba. kita pertamanya nge-scroll apa gitu, nyarinya gitu. Jadi kalau pertamanya kita nge-scroll yang gitu-gitu, keluarnya gitu-gitu. Iya. Otomatis kita nge-scrollnya Gimana? band-band orang kan, Nah. jadi kita lihat yang band yang lain. Gimana Wah kita udah carinya? edarnya di TikTok. Tuh. Oh FYP ternyata kan, for your for page your ya, page katanya. ya gitulah. Jadi yang lain pada nguploadinnya konser-konsernya atau yang lagi on stage gitu ya. Pas lihat oh ya udah nyarinya udah ke, jadi algoritmanya ke sana gitu. Jadi kalau TikTok pas
kitanya nyari yang itu, keluarnya yang itu. Pas teman-teman juga ikut juga kayak gitu juga gitu. Saya masih bingung nyari yang itu dapat yang itu Yang keluar itu yang keluar itu. yang itu. Jadi contohnya Yang gini, ininya kalau mana? dianalogikan kita cari burger, Pasti. pasti keluarnya ntar ada selada, Iya. ada daging Oh. gitu. Jadi nggak keluar dari burger ini. Berarti gitu. kesalahan saya ya kenapa isinya joget-joget punya saya berarti Oh, iya. saya awalnya Iya, ngeliatin joget-joget. nyarinya. Ah, Bisa oke nyarinya. oke oke oke. Tapi itu menarik. Tapi Iya. enak-enaknya tuh ada bisa jadi apa? Bikin iklan di situ, terus segmen orangnya tuh, oh ini tahun berapa, kelahiran tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi Iya. to the point itunya, apa ya gitu ya. Berarti balik lagi balik lagi ke ini apa ke pendapat kita atau apa sih sebenarnya pendirian kita gitu ya Iya, ketika betul. menggunakan sebuah aplikasi. Nah gini, Iya, betul. aplikasi itu kalau saya bicara soal aplikasi itu ibaratnya kayak pisau. Pisau ini akan Dipakainya berguna, buat apa? dipakainya buat apa? Kalau emang mau dipakai jahat ya pakai nodong, kalau mau dipakai buat nyari duit Kebutuhan lagi. bisa pakai buat masak. Nah itu dia gitu. Tools tuh semuanya kayak pisau gitu. Tergantung kita mau mempergunakan seperti apa gitu. Betul. Jadi kita nggak bisa ngeblame pengguna TikTok gini, pengguna enggak juga sih itu mah tergantung preferensinya mau apa gitu. Nah, itu sekarang lebih ini kalau kemarin lihat teman saya yang emang udah bisa tayang live gitu ya. Jadi ada aturan-aturan yang emang nggak boleh lihat dada, terus nggak boleh nunjuk kamera. Iya, ada kategorinya. Ada kategori karena terus si boleh nyebut merek gitu. flamboyan juga awalnya kalau harus joget-joget bete juga Iya, kan. Nah, kita tatoan joget-joget nggak bisa juga. Iya. Ternyata di zaman sekarang itu tidak hanya joget-joget, apapun karyanya itu, Ya, itu juga. asal tepat Si- sasaran. Si Glory of Love juga bikin TikTok ya memang TikToknya si band gitu. Nggak berarti kita Betul. jadi joget-joget kayak gitulah Iya, kontennya iya. juga Karena gitu. banyak juga ya buat bikin konten mah nggak harus joget-joget juga kan. Betul, ya kayak tadi maksudnya Berkarya. potongan pada saat kita on stage gitu iya. kan, yang gitu-gitu. Sekarang mah lebih bermanfaat. Momen-momen Gitu ya. betul. Ya, tapi jadi ibaratnya kalau saya melihat ya media sosial tuh ya kayak waralaba, ya emang tergantung kita pilihannya dan keputusannya ada di tangan kita sendiri. Seperti sekarang kan orang juga ya kalau mau joget-joget ya mangga, dia punya masanya sendiri yang suka joget-joget. Kalau yang sifatnya edukasi gitu, ya mangga kan malah ini kalau saya walaupun nggak punya akun TikTok tapi ada punya ini suka melihat TikTok tuh buat kuliner. Nah, itu kan betul. kalau gua kita oh ini Makan-makan kuliner yang lagi rame tuh. mana ya kita mantau dari situ. Ya balik lagi ya, aplikasi itu tergantung kita bijaknya seperti apa gitu. Dan itu kayak opsi aja kayak kita masuk supermarket mau milih yang mana ada terserah kita gitu. Ini kepo soalnya siapa Iyalah, harus. Soalnya ada dua yang berbeda gitu kan, yang tadi ini yang selalu update, kalau yang Yup. udah saya mah tanda tangan aja. Tapi ya mau tidak mau keikutan. Ya itu kan mau nggak mau ya. Jadi ngilu gitu tah. Cuman tidak menyelam, jadi ibaratnya saya main di airnya aja, main di airnya. Tapi tadi nyelam Iya, sih ada yang ngeliat. Tapi jangan- akhirnya jangan yang bikin akun TikToknya saya gitu. Bikinnya. Iya, orang geus nyieun ya. Ya. Kan? Tapi nggak tahu kumaha, ya kumaha Tengah secara turun, mana. Ya. Yo, Gitu. Tapi ngomong-ngomong ngobrolin si Glory of Love sendiri ada di Ngoceh Flamboyan. Flamboyan ini kan selain ada ngoceh, yang pasti tato nih. Ngobrolin tato nih. Ngobrolin Ya. tato nih. Buat Glory ini pandangannya dari zaman-zamannya Glory sampai sekarang, pandangan tentang tato gimana sih? Oke. Tatoan nggak? Tato. Saya kebetulan nggak berani. Yoi. Apa tuh? Ya. Oke, kalau saya pribadi saya di lingkungan yang cukup baragajul juga ya gitu ya. Jadi nggak Tapi bukan nggak berarti aneh. tatoan bergajul ya. Bukan, Iya. bukan. Jadi nggak aneh. Jadinya nggak aneh. Fashionnya. Jadi saya udah termasuk ke orang-orang yang ngelihat itu nggak yang ke negatif atau ke yang ngeliatin sisi brutal atau nggak baik gitu ya. Yap. Dan teman-teman saya yang bertato semuanya orang baik. Dan saya juga ngelihatnya itu udah jadi seni aja sih. Jadi seni aja, betul. Nah, Nah itu lifestyle lebih dalam lagi kalau saya seni aja sih sebenarnya. ya kalau saya ya, dulu saya era zamannya pas SMP SMA itu kan seneng ditindik tuh ya. Nah, Itu saya paling nggak suka ditindik.
Ya nggak mau ngikutin karena pertama saya nggak melihat itu suatu hal yang keren gitu ya, ditindik dan keduanya juga saya rada serem juga lihat jarum dan lain-lain. Tapi untuk tato, Tahu jujur namanya. tapi bener tapi untuk tato itu hal yang paling mungkin saya waktu itu kalau nggak kepanas banget saya mau deh ditato jadi hampir banget mau ditato karena menurut saya keren dalam artian keren gini. Kalau saya mengungkapkan tato ya walaupun saya nggak ditato karena saya belum berani aja intinya mah gitu. Tapi kalau saya melihat orang yang ditato tuh komitmen seumur hidup. Itu. Karena maksudnya dalam artian gini, orang yang ditato tuh orang yang punya komitmen kuat berarti. Nah saya tidak punya komitmen sekuat orang-orang itu. Dalam artian komitmen kuat karena ketika dia ditato, dia akan menyimpan sebuah karya atau identitas diri dia dalam sebuah media yaitu tubuhnya sendiri dan itu akan bertahan selamanya. Dan walaupun yang berat mempertanggungjawabkan. Yoi, di masa hidupnya. Saya di sini saya benar tidak menghakimi memposisikan buat tato, tapi yang kalau saya bilang itu hal yang butuh komitmen tinggi dan keren aja gitu. Walaupun saya pernah melihat teman saya yang ditato gitu zaman dulu tuh belum pakai mesin, masih pakai rotring kan, pakai dinamonya dinamo Dulu Tamiya. dulu ya drummer kita yang pertama kali ditato saya yang nganterin tuh ke Ken Tato Marga Hayu Raya. Saya nganterin, "Boy, itu nyeri." Tapi pas apa tuh bikin apa tuh yang kalau ngeblok gitu, kalau ngeblok dia diem, tapi pas bikin garis yang apakah itu memang sakit pas bikin garis? Betul berarti. Nah ini ada saya kejadian SMP teman sebangku saya ditato dan saya ngelihat cara tatonya masih manual waktu itu. Dia pakai ballpoint, itu pakai dinamo Tamiya. Pakai dinamo Tamiya. Dikaret dan si jarum itu ya dari rotring itu, tinta rotring. Cot anjir saya ngeliatnya edan. Maksudnya anjir se bertahan itu gitu dia bikin gambar dan yang jadinya tuh juga tebal-tebal masih anjir keren maneh. Maksudnya ini butuh komitmen yang nggak main-main gitu ternyata gitu dan saya belum sekomitmen dia gitu waktu itu. Tadinya mau bareng-bareng, ayo tato bikin bareng. Bener ada. Pemikiran matang. Oh banget. Itu SMP tahun nggak usah Iya, nyebutin iya. tahunnya. Kan kita masih Ya SMP 2000. Aku adik kelasnya. SMP saya tuh 2003. Wah, Saya SMP tuh 2003. Tapi gue mungkin makin roti. Ya itu lah waktu zaman SMP. Tapi keren lah gitu. Tapi pada saat itu ketika pada hampir mau, nggak bisa terjadi. Ya karena sakit saya ngelihatnya. Oh iya itu dulu. Jadi nggak berani dan saya mundur dan sampai dari situ udah beberapa kali gitu. Karena saya punya teman juga tukang tato. Mau berani. Tapi ngeliat anjir saya nggak punya komitmen sekuat mereka gitu. Beneran. Ya, lebih ke keberaniannya. Terus terang saya juga dulu kuliah tuh di lingkungan yang bertato. Jadi kan saya kebetulan di seni musik Unpas ya. Apalagi Jadi pinggirnya tuh kan desain komunikasi visual. Anak-anak tuh pada tiap malam minggu tak kayak sekarang. Ayo tato. Coba lihat, saya mah cuma nontonin doang. Takut gitu. Tapi bukan berarti orang-orang yang ditato kan negatif. Ternyata mereka tuh punya tanggung jawab yang emang. Nah itu dia komitmen. Tanggung jawabnya, komitmennya. Banget. Oh itu orang yang ditato tuh lebih tanggung jawab ke masalah-masalah yang kecil terus istilahnya lebih tenggang rasanya tinggi. Banyak kan tuh gitu kalau yang ketemu sama saya gitu ya. Banyak kan ya gitu tapi beda lagi ya. Kok ada sih kalau yang orangnya biasa-biasa, kok ada yang pada culeh gitu. Jadi kayak gitu. Jadi nah sih yang ini mah disebut yang ditato itu negatif tapi malah alhamdulillah. Nah ini pertanyaan buat orang tato ini entah mitos atau bener ya. Saya juga karena teman saya yang ditato waktu itu ditatonya kecil di sini. Sampai akhirnya saya ketemu lagi dan akhirnya banyak dan saya nanya bener nggak sih orang yang ditato tuh nggak cukup sekali nagih ya? Saya nanya. tato pertama. Ini tato pertama di sini. Di situ. Benar di sini dan memang Sakit. Tapi kenapa mau lagi? Aneh. Nah itu dia. Balik lagi sih sebenarnya kayaknya mah balik lagi ke diri sendiri juga sih. Nah, balik itu. lagi, emang lebih ke benar-benar aku orang aneh, kalau ngobrolin realitanya. Mungkin kalau buat saya pribadi lebih ke karena udah ada dan karena udah suka
udah ada satu. Nah, itu alasannya gitu. Kalau alasan yang realnya ya, Ah. buat saya pribadi karena udah ada satu, tinggal nambah lagi. Cuman gini, kalau buat flamboyan tato sendiri kita bikin statement di mana kita Yang style. tidak mengharuskan orang-orang buat ditato, tapi kalau ada orang yang mau ditato, pikir kembali. Dan kita ada digituin aja. durasi 2 jam. 2 jam buat berpikir orang. Oh, dikasih waktu. Ya, untuk Dan yang ada tato pertama momen kali gitu. Nah, Makanya itu. dia. Jadi nggak melulu tentang komersial, yang penting lu bayar. Nah, itu. Gambarnya kan saya Di balik kita juga mikirin materi ya, gitu ya. Benar. Tetap ke situ sih karena balik lagi ke kitanya sendiri. Oke. gitu. Ini Keren, pancing aja keren, ya. ini keren Karena kan nih. asumsi saya dulu tato tuh anjir bener ya adiksi ya gitu ya. Ini saya ke Mamat, ke Ivan. Kalaupun misalnya ditato, kamu mau tato gambar apa? Gambar Tulisan lu apa? gitu loh. Bingung. Gambar tamu. Iya. Muka anak kayaknya, karena nggak ada mantan anak. Oke. Bisa nggak? Itulah kayaknya. Mamat, Tahunya warna bulu. Kalau misal kalau misalnya Lebih ditato, ke daunan kayak akar-akaran lah. Oh, akar-akaran. Lebih go ke- green, go green. Go green gitu kan, saya suka tanaman kebetulan. Kalau Bapak sendiri, saya saya ditanya. Serang laba-laba ya, Rahmat Lancang. Rahmat Lancang. dulu saya enggak bener. Ini dulu yang saya tadinya mau ditato, waktu itu saya mau nggak tato ini logo Skopitol yang Bultiles. Yang di Naga. Naga, saya mau ditato banget itu. Yang Logonya sudah- Sikovito, naganya Sikovito. Di sini nih, rencananya itu udah Wah, tinggal ngeri. nojos tuh. Aduh, tapi kayak kumamun orang tebeki Sikovito. Tapi dia maksudnya, banyak gitu maksudnya. Pikirannya pertimbangan. Dan uniknya Akhirnya nggak jadi. ada yang tato Glory of Love. Oh iya. Ada. Asli. Ada. Wah, ini terbaik Ada ternyata. cerita gini, cerita. Bro Ove ya. Oke, namanya. Wih, keren Dulu- dari Bandung Timur. Dari Dulu ada Bandung teman-teman aku ya, istilahnya kan ikut technician band gitu. Bandnya cuma lumayan gede di nasional kan. Dia tuh ditato setengah, udah di sini tato setengah. Jadi kan belum gajian lah, tiap bulan gitu ya kan teknisi dia tuh. Tato nama bandnya ya, udah nge-paste lah dia jadi teknisnya juga di sini nggak disebutin namanya mah di sini ditato deh. Nanti lah pas gajian kedua udah beres tuh kita Terusin. terusin kita warnain. Oke. Taunya si bandnya tuh harus ya. Pas tahun itu hiatus dulu langsung ayo tato orang kumaha. Bro eta tinggal diberes saja untuk itu oke atuh deui cenah. Ada temanya itu Jadi dia. gitu, ada banyak cerita lah pokoknya tentang Komitmen tinggi itu gitu maksudnya Nah, orang-orang. itu dibalikin lagi komitmen kita ngeband sampai ada orang yang ditato. Oh iya. Itu penasaran itu. Beratnya buat kita kalau kitanya ngasal, kalau kitanya nggak serius. Gimana kalau jatuhnya kayak tadi temennya? Iya. Jangan langsung kan tadi Iya kan? sedih. Ya, Asli. walaupun ya kita ya itu aja ya, maksudnya ternyata ada orang sedaya hati itu gitu. Kita Dia datang ke, memang udah kenal lama, udah sering datang ke gigs. Di suatu gigs dia datang terus Ivan, Berarti percaya sama gol. ngadeg-deg orang ngasih itu. Oh, ya sebegitunya ya. balik. Asli eta. Itu kan butuh komitmen tinggi gitu ya, kan nggak bisa main-main gitu. Merinding. Anjir. Pantes bisa Yoi. punya statement kayak Yoi. gitu. sebab- Nah, itu. Dari Saya hard salah satunya itu di situ juga mungkin ya. Ya saya melihat orang-orang yang ditato tuh orang-orang yang punya komitmen tinggi, udah intinya itu. Dan saya kurang berkomitmen, jadinya nggak, ya nggak. Saya ngebayangin kalau dituur gimana rasanya itu. Nah itu dia. Kalau di tour mah sakit mah sakit pasti. Sakit ya pasti ya. Cuma yang paling sakit mah kalau buat saya pribadi mah di tis. Oh, gitu. Oh, kirain dituur. Tapi tiap orang punya beda-beda. Punya Beda-beda, Van, nggak Oh, gitu. semua Nah, orang. saya ngebayangin dituur. Ternyata Kayak dituur mah masih aman daripada masih di bisa beres. betis ya. Heeh. Dua kali sesi sama pelamboyan. Istirahat dulu gitu. Ada perawatannya sampai seminggu. Oh, perawatannya pakai lotion Perawatannya kalau di kemarin nih sama pelamboyan pakai wrapping yang tempel itu apa sih namanya? Sama? Tato wrapping itu. Aftercare. Oh, aftercare. Nggak pakai ini sih, cuma lebih Terus kalau kita jadi berat badan menggede, bengkak. ya bengkak itu jadi Itu normal. Enggak. Jangan gitu. Ini ada Paham, cerita. paham, orang paham. Enggak, pernah ada. Di beteng, Bukan. di kembu. Bukan, ada cerita. Apa? Ada cerita teman saya ditato. Dia agamanya Nasrani, di sini gambar gitu kalau nggak salah. Karena dia dulu kurus pas ditatonya, begitu dia gemuk
jadi Surya Paloh. Itu balik kan. Dia kecilan gitu. Jadi Surya Paloh gedein karena dia gendut. Masa Dia mau ikut. Malah ikut juga iya, itu. ya itu berarti dia komitmennya tinggi soalnya maksudnya. Tapi harus komitmen menjaga badan juga berarti. Nah, iya itu dia gitu. Soalnya saya belum sempat kayak gitu, masih berat badan masih ukuran segini. Takutnya kita kan Iya, tetap ini daun, jadi nggak tahu. nanti dia daun talas. Teman-teman kurus-kurus soalnya. Nah, Jadi Belum belum kealamin gede. belum ngalamin gede. susah ya. Balik lagi ke itu karena beda-beda jadinya kalau di itu mah. Jadi buat Tato nih, kasih saran dong buat sahabat pelamboyan Tato, gimana dari pengalaman si Glory buat yang pengen ditato atau mau nambah lagi. Nah itu sih paling pertimbangannya yang tadi ya. Pertimbangannya mungkin nggak tahu tato kedua dan berikutnya apakah komitmennya sebesar komitmen tato pertama? Enggak pasti ya. Atau sama komitmennya Enggak. untuk tato kedua pasti yang pertama kan yang Yang berkembang. paling berat. Makanya tadi Yang paling berat mah. saya sih salut juga sih sama apa flamboyan ya bahwa pada saat mau memutuskan untuk tato pertama dibalikin dulu untuk mikir dulu ya. Untuk mikir dulu ada sesi mikir berapa jam? 2 jam ya? 2 jam. buat yang first tato. Dan ada tato statement juga kan, ada tanda tangan juga. Jadi ada Keren. Soalnya nggak Kita- kalau nggak ada di umur 21 ke bawah nggak boleh. Boleh. Oh, Kita oke. Nggak bukan nggak boleh sih. Dulu pada saat mau terima ditato motivasi si ya. Lovito umur berapa? Segini. 14. Tuh kan. Berarti udah sampai ke sana ya? SMP 14 ya? Iya itulah. Bukan lebih ke nggak boleh, lebih ke emang harus. Ya benar lah, bagus Mas. juga berarti orang udah lebih bisa mikir di umur Iya. segitu kan? Yes. Bisa lebih berkomitmen akan dirinya sendiri di umur segitu. Jadi mau Keren, si keren, anaknya ngebohong dia udah beres sekolah, tapi yang penting ini ada tato statement buat kamu tanda tangan. Jadi, Itu orang tuanya. Nggak, dianya. anaknya. Jadi Oh, seolah oke. si anaknya itu teh harus izin dulu lah. Kalau Oh, emang oke. benar-benar. Hmm. Karena kan kebanyakan lebih baik apa? Minta maaf. Udah minta izin. Kebanyakan kayak gitu. Jadi udah biarin sok aja. Kalau izin ditato jarang. Jarang biasa sih. Iya. Jadi Udah. izin dulu ke orang tuanya. Iya. Seenggaknya dia udah Ada statement membaca, dia. ada Iya, iya. statement membaca lah. Tapi mun urang tidak- Bareto jigana izin ditato bisa jadi menang sih. Mun Bareto nya. Karena memang keluarga saya cukup terbuka gitu ya. Iya. Itu sih. Tapi nggak tahu memang sayanya balik lagi ke diri Iya, saya Ya, sih. komitmen Balik dan lagi ke diri keberanian sayanya nggak senyali nggak nyampe ke sana. Jadi setangguh itu. Jadi kalau tadi ditanya lagi apa gimana gitu ya, gimana? Ya kalau menurut saya flamboyan dengan tadi udah apa? Bikin tahapan prosedur. Bikin tahapan prosedur yang udah cukup baik, Sampai cukup lah ya. lengkap gitu ya. Itu sih ya jangan ragu lagi sih teman-teman berarti untuk milih flamboyan ya. Keren sih. Yo. Dan buat teman-teman yang pasti kata Pak Herli tadi lebih berkomitmen, lebih dipikirin Ya, lagi lah, Berat. Iya berat itu. dipikirin lagi. Bukan orang-orang biasa yang bisa berani se-tough itu. Kita tidak mengharuskan sahabat-sahabat untuk ditato, tapi Ya. yang udah ada tato atau yang mau aja, nah pikirin lagi. Kalau yang Sampai dia ada tahapannya gitu. Jangan cuman karena pengen terlihat keren gini, enggak. Ya Terus itu saya kan. pertama kayak gitu. Iya. Ngelihat teman-teman atau idola gitu. Iya sih, tapi pasti awalnya Lihat, gitu. teh, Cih keren, cobaan tato keren. Ternyata tidak semudah itu pemirsa. pertanggung jawabannya Betul. karena di kota kita tuh kan masih tabu, apalagi dalam mengenai pekerjaan. Oh iya, oke. Yes. Paham. Dibilang dari flamboyan tuh tanggung jawabnya besar tuh itu. Betul. Oke. Ketika teman-teman Iya. ditato siap nggak bertanggung jawab Betul. untuk tidak si tato itu tidak dijadiin beban. Betul. Gue udah ditato nih, kayaknya udah nggak bisa kerja, nggak bisa gitu. Betul. Terus. Dampak sosial, dampak itu Iya. ya, ekonomis gitu ya. Paham. Soalnya emang dulu pernah terjadi ya di periode kita tahun 80-an. Itu Iya. iya maksudnya di Indonesia. Semua Iya. Kali Enggak, maksudnya di kita tuh maksudnya di Indonesia. Oh, di Indonesia. Dimana dulu kan pada era 80-an itu kan yang bertato ditembak mati tuh era-era Petrus. Jadi stereotip negatif dari masyarakat berdampak banget. ternyata masih belum berubah sampai Betul. sekarang. Dan Makanya si flamboyan ini lagi berusaha Nerusin. merubah paradigma itu ya. Iya. Ya. Oke. Ya jadi itu intinya Konsepnya di- emang kita tuh
bangsa yang stereotyping banget gitu ya. Kita misalnya ada orang dandanan segini langsung direpresentasikan dengan hal itu, padahal belum tentu juga gitu. Ada coba misalnya kayak dulu kan periode tahun 80-an musik ada istilahnya androgyny kan, yang nggak terlihat ininya gitu, mau ini gender bias lah kalau orang bilang. Paham. Tapi kan orang-orang sana masih tetap ya udah nggak langsung menstereotipkan oh kalau gini kemayu gini pasti gini enggak. Ini kan di kita beda ya terjadinya seperti itu, walaupun orang suka bilang adat ketimuran itu hal yang paling rancu menurut saya. Kalau bilang ini adat ketimuran, nu timurnya di belah mana ya kan nu timur barat di belah mana gitu. Ya ini ya kita harus mendobrak gitu ya, mendobrak batasan-batasan apa stereotyping orang gitu. Pokoknya buat sahabat flamboyan tato, komen di sini di bawah ini tanggapannya dari kalian Yoi. mengenai tato. Ya, mungkin juga nanti yang nonton juga banyak yang tertarik dan bukan tergugah, jadi lebih yakin lagi gitu setelah ternyata Flamboyan Tato sekomited itu ya, maksudnya untuk nggak hanya mikirin sisi komersial, yang penting lu bayar aja gitu kan. Punya duit bayar sini gue gambarin, enggak kan, tapi maksudnya bener nggak nih komitmen itu udah cukup belum ABCDE-nya gitu kan. Keren sih. Saya Di akhir jadi saling menyalahkan gitu. Itu. Soalnya di enggak juga kalau udah pertama kali nato pasti bakal balik lagi. Jadi kalau ngomongin materi ya datang lagi sini gitu. Oh, itu mah ya kalau ngikutin itu mah gitu ya. Itu mah gitu. Betul. Ada dua yang ketiga. Nah itu. Oke. Gitu. Gambarnya itu nggak diberesin gitu aja. Oh, ini belum ada. Nah ini dari awal dulu kita press. Soalnya udah awal kedepannya pasti itu. Kedua, ketiga ada Betul, lagi mendingan datang itu ya di awal bener-bener ditodong dulu bener-bener ya. Yakin maneh lah. gitu. Gimana gitu. Mulai juga orang gitu. Bagus. Yakin sih. Yakin aja teman-teman. Pada intinya mah kita mah golongan orang yang suka ngelihat tapi nggak berani. Tapi pernah ada pengalaman yang benar-benar kesel nggak sama teman-teman sekitar yang bertato? Yang nyesel? Ya, yang maksudnya punya menyebalkan, teman gitu. teman yang menyebalkan betul. Enggak. Di sekitaran. Saya dari SMP juga teman. Iya. Tapi saya kalaupun ada yang menyebalkan, saya tidak melihat ke tatonya dulu. Emang orang yang menyebalkan. Betul. Ada Nah, yang tadi anjing tadi sih, Mamat anjing. bilang juga Oh, maksudnya betul-betul nggak tahu gitu. punya tato ternyata Someah Bager dan Enggak, suka ada menolong satu gitu. kesimpulan ya ini mah ternyata ya ada teman saya yang bertato itu pada intinya anti ke tempat dunia fantasi. Jadi dia takut. Ternyata apa? Alasannya gini, karena mengasumsikan kalau tato kan maco gitu ya. Ketika naik roller coaster dia merungkut, itu teh kayaknya hal yang paling Dia ngajorowok asa Bensin. urang mah Keringat yang mengling. ini saya pengalaman sama saya gitu. Dia pas begitu naik itu dia menutupi tatonya dulu. Karena dia takut ekspresi dia Lebih lucu berarti. enggak lucu maksudnya gitu. Oh dia menghindari itu karena ini gitu. Jadi Jadi ada pengalaman teman juga yang istilah dulu ya pas waktu zaman kuliah suruh manggung, dia tatonya banyak sampai tangan-tangan. Pas naik ke panggung, nama kayak tangan panjang, tato kata-kata burus ya buka, langsung diguligiran ke orang. Suruh-suruh malu. Dia tuh jadi dia mah ditato tuh jadi malu. Itu mah teh malunya teh mana geus pemain-main kau kata halus. Kalau di luar mah dia pas waktu kuliah pakai lekbong, pas mau main-main kok pakai baju tangan panjang. Padahal tepat sasaran. Iya, dibuka. tepat panggung yang Iya. jadi pada intinya mah tidak ada stereotyping yang ditato mah ya orang juga biasa. Maksudnya dia juga orang yang lemah gitu, nggak harus di tough guy gitu, tapi ya kan kayak gitu dia nutupin ini biar pas naik roller coaster biar nggak ekspresinya ketahuan saya ditato tapi ekspresinya takut gitu. Dan itulah Jangan murung. kita mah mendobrak stereotyping gitu. Jadi ketika ada orang goblok ya orang itu goblok bukan karena tatonya, bukan karena dandanannya gitu. Oke, Ri. Balik lagi ke Glory of Love. Yes. Nah sekarang pengen nanya nih tentang banyaknya band-band baru yang bermunculan di setelah pandemi mungkin ya kan ramai tuh di event semua gitu ya. Bagaimana nih pendapat Gol? Apa ada pengaruhnya di dunia musik Bandung gitu, terutama di Bandung gitu tentang band-band yang baru-baru? Ya, Irfan dulu. mungkin banyak kalau yang mindsetnya nggak terbuka gitu ya, mindsetnya nggak terbuka, mungkin bisa ngelihatnya itu sebagai ancaman gitu ya. Cir, lo Bandung anyar gitu. Kayak orang kumaha
Justru sebenarnya apa ya? Justru sebenarnya kalau kemarin pada saat yang kemarin boleh kan ya? saya Boleh. sama Herli pada saat produksian si My Miracle ini, justru saya jadi banyak belajar gitu. Betul. Banyak belajar dari mereka. Kalau keproduksian musiknya mau udah jelas, mereka pasti referensi lebih luas gitu ya. Cuma pengemasannya juga gitu. Mereka ngebawa si bandnya gimana, ngemas promosinya seperti apa gitu. Karena ya apa ya, yang dulu kita jalanin di 2008 gitu ya. Sekarang dia udah nggak relate lagi gitu. Nggak ada ya. Udah kurang relevan aja. Nah itu kita banyak belajar. Nah yang disayangkan justru yang sekarang itu nggak belajar Ngikutin. tentang yang dulunya, rootsnya itu seperti apa. Ada pisan link yang Missing gap, link. missing link gitu. Nah itu teh yang disayangkan gitu itu. Padahal mereka tuh informasi itu nggak terbatas gitu. Sekarang di HP-nya gitu ya bisa ngakses Dengan simpel. apapun gitu. Nah sebenarnya gitu maksudnya harusnya mah bisa lebih inilah, harusnya bisa lebih digging, lebih enggak kalau saya justru pengen sebenarnya mah pengen networking sama teman-teman yang baru sebenarnya gitu. Cuma ya itu maksudnya ya teman-teman yang barunya juga mungkin nggak kenal gitu sama kita gitu kayaknya. Kalau saya kalau si Glory of Love punya prinsip pada saat lagi manggung di backstage itu adalah sarana terbaik untuk networking. Yoi. Ya, dilarang yang namanya kuuleun. Betul. Harus tetap someah gitu ya. Nah, itu teh momen pisan gitu. Backstage ya. Momen pisan di backstage itu wajib. Bahkan ada yang turun panggung misalnya gitu ya. Untuk bawa teuing tapi panyaho-nyaho keren bro. Itu teh nyetrum. Betul. Nyetrum gitu teh. Sok gerak. Tergugah. Segera. Ini opini ya. Ini. Kalau band sekarang menurut saya tuh anjing keren-keren. Ini nggak boleh bahasa kasar ya? Boleh bebas ini mah. Boleh. Kukuk keren-keren, semua bandnya keren-keren, mau yang solo artis ataupun format band bagus-bagus gitu. Nggak ngerti gimana ya, mereka produksiannya bagus, musiknya bagus, ya liriknya keren gitu ya. Cuman ya itu balik lagi kenapa kuping saya berhenti di era 90 akhir 2000 awal. Ya mungkin ya itu karena kata Ivan yang tema yang mereka bahas itu nggak relate aja sama saya. Mungkin bagi sebagian orang relate gitu. Ya misalnya saya gitu mendengar lagu apa gitu, ini keren musiknya gitu. Tapi saya nggak ngikutin, cuman tahu itu bagus gitu. Gitu aja sih. Dan soal influencer ya Van ya, waktu itu ini ada kejadian unik juga sih waktu itu kan. Kita manggung ya kalau nggak salah di salah satu gigs di Bandung, bareng sama salah satu band hardcore juga keren dari ibu kota. Di bawah tuh udah banyak hardcore kids, anjir, udah standby mau mosing gitu. MC-nya waktu itu bilang, oke, karena ngelihat ada banyak hardcore kids nih. Yes. Lo netles sih MC-nya ya. Itu. Coba dia bikin quiz. Coba sebutkan lagu dari si Coffee Tall, H2O sama apa ya? Rikers ya? Ya pokoknya band old school hardcore lah gitu ya. Minta sebutin aja salah satu band. Itu nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Akhirnya di belakang, oh my god, masa sih gitu? Si Coffee Tall, ya ini nama albumnya. Masa nggak ada satupun lagunya yang tahu gitu dan hardcore gitu. Tapi ya ternyata fenomenanya emang seperti itu gitu. Mungkin yang sekarang mereka menikmati musik yang mereka dengar sekarang dan mereka kan dalam banget. Tapi balik lagi ketika pas MC itu bilang, oke, satu lagu dari Turnstile, push semua ke depan. Turnstile. Jadi maksudnya ya itu mungkin karena kurang digging hardcore sama dengan yang menurut dia itu hardcore. Udah gitu ya. Nah, ya gitu sebenarnya ya akan lebih mungkin akan lebih menarik lagi kalau mereka explore lagi gitu, lebih dalam aja, kagok, toh ya maksudnya yang dulu juga bukan mengartikan bahwa dulu lebih keren atau sekarang lebih keren, enggak lah. Maksudnya dalam artian referensinya akan lebih berwarna gitu ya, itu. Gitu ya. Cuman kalau dari regenerasi mungkin akhirnya playlistnya jadi tercipta lagi skena musik atau
bangkit bangun lagi. Betul. Senang, Setelah makanya senang. pandemi itu. Senang Nah, sih. Iya. Pandemi ini kayak rebound sekarang tuh mungkin ya, yang saatnya orang di rumah, kemarin aktivitas banyak di rumah, mungkin dia jadi banyak ngulik lagu, banyak referensi juga yang dia pingin bikin lagunya. Jadi terlihat begitu muncul gitu band-band baru ini tuh, anjir ini musiknya keren banget. Keren. Ini musiknya bagus banget gitu. Produksiannya wah, luar gila biasa. gitu. Soundnya keren-keren. Iya. Aransemennya, anjir ini keren gini ngebawa si musiknya gitu kan. Iya itulah luar biasa sekarang mah. Terakhir sahabat. Belum ini Bung Mamat. Jadi kalau menurut saya, Ini Kalau sekarang buat dia band- industri di dalam industrinya juga jadi lebih paham. jadi lebih kalau apa melihat sejarah aja lah. Jadi contohnya kalau istilahnya sekarang tuh kan di era digital. Sebenarnya sih kalau di musik tuh perkembangan teknologinya tuh kalau saya menurut saya sendiri Oh, iya, nama meureun. bawa deui ya. Jadi Jadi Di bawah eta nama. harus lihat flashback ke masa lalunya gitu. Flashback ke masa lalu. Jadi dilihat dulu jadi. Contoh lah kalau saya kan lebih ke mendalami apa kayak drive gitar kayak distorsi itu sejarahnya awalnya dari mana sih? Terus apa fase ke fase tuh kayak apa sih distorsi itu berakumulasi atau apa melakukan apa namanya perkembangan baru gitu. Jadi sebenarnya yang diulang-ulang tuh sebenarnya itu aja kan, cuman pengemasannya tuh beda. Ada yang sekarang digital yang emang praktis, ada yang semi praktis, ada yang praktis, ada yang simple gitu. Emang itu jadi lebih ke sana gitu. Jadi kalau buat pesan dari Glory of Love sendiri atau dari saya sendiri ya, sebagai saya juga di rumah atau di studio juga sebagai engineer, melihat teman-teman yang bikin musik ke rumah, terus yang datang bikin aransemen, lebih lah harus lebih explore terus melihat latar belakang produksian tuh kayak gimana gitu. Jadi emang tidak mengenal langsung instan. Jadi sebenarnya sekarang tuh udah enak instan, tinggal kalau bikin demo tuh langsung komputer, bisa di HP juga sekarang udah bisa bikin Ya. video klip juga. Itu ya disayangkan juga ya, maksudnya ada yang saking udah enak dengan teknologi yang sekarang. Ya. Jadi lupa. Ya, jadi Bukan lupa ya, bukan lupa itu gitu. sempat sih waktu itu ada saya sempat nemuin, jadi yang pada saat sesi recording gitar, dia udah biasa kalau recording gitar udah dengan gambaran drumnya, udah langsung nempel. Pada saat dikasih metronom doang dan dia harus nge-guide, bikin guide, nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Nah itu kan ya gitu ya. Gitu sih. Ya. Nah, saya sekarang ya kayak gitu. sulap. Gak usah ribet. Tugas tukang sulap. Beda sama dulu. Salah, Ya. mulai. Iya. Nah, lebih explore aja lah. Jadi harapannya di tahun depan buat tadi skena musik. Wah, harapan nih. Harapan kalau secara umum ya harapan yang tadi ya. Jadi makin jelas ya. 2023 makin jelas, makin waras. Lebih gampang restribusi. Betul. Hah? Lebih gampang restribusinya. Restribusi tanah. Distribusi. Retribusi angkot. Retribusi pajak. Dan ruang-ruang Iya. seperti ini mungkin lebih Dibanyakin lagi lah. Dibanyakin lagi. Banyak doang mah nggak cukup, tapi hidup gitu. Hidup, tapi yang berkualitas. Iya, jadi banyak mah nanti renyak doang tapi nggak berkualitas, tapi hidup dan berkualitas. Karena Kayak saya yakin lah dalam lautan gitu ya. Gitu. Jangan. anak-anak muda Indonesia mah semua berkualitas pada dasarnya gitu. Tinggal cari referensi yang seluas mungkin gitu kan, banyak cari referensi, banyak cari ilmu. Kalau bahasa Sunda mah cenah tongku uleuh nyes. Tongku uleun, dilarang ku Keep uleun. someah. Keep someah eta. Nah ini sahabat terakhir buat The Offload nih. Asa terakhir wae. Enggak, Oh iya terakhir enak. Yang terakhir ada yang juga terakhir. terakhir sekarang Mbak nih buat kan tadi udah ngebahas tentang band-band baru nih ya.
berikan dong saran buat para band-band yang tadi yang baru-baru gitu buat supaya bisa kayak Glory of Love sampai sekarang solid itu ada Nyisa berdua. Nah, gitu. solidnya boleh ya, tapi kalau yang tadi tentang arsip, tentang dokumentasi jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. boleh, kalian Justru nanti gitu. teman-teman harus lebih aware untuk itu ya. Kita band tua yang balangsak sebenarnya nggak usah ditiru, tapi kalau maksudnya mau diambil contoh gimana bisa bertahan, nah coba Bapak Ivan. Nah, kalau saya gini, bahkan langsung ya saklek nih saya ngomong. Saya kenal istri saya aja setelah saya punya Glory of Love. Nah, tinggal komunikasi. Akhirnya ada saling ngerti gitu ya. Jadinya maksudnya dianya juga pengertian. Nah, ini kalau misalnya banyak yang wah hese saya mah geus berkeluarga mah hese. Nah, beda. Mun urang mah kitu heula. Di band urang gitu. Geus jalan gitu bla 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 bla. Jadinya datangnya acceptance teh menyetujui lah dianya gitu bahwa oh yaudah tinggal saya butuhnya apa support udah beres. Nah, betul. Nah, jadi kalau bicara tentang band-band baru gitu ya. Komitmen itu mah akan muncul sebenarnya. Betul. Bahkan kita tadi sambil nungguin kita ngobrol ini, kita bikin ocol-ocolan gitu ya. Tapi ini Itu teh maksudnya itu kita nyindir. Itu kita nyindir nggak gitu. Itu kita tuh nyindir, bahkan maksudnya kita aja berdiri mah gitu ya. Berdiri mah tadi tahun 2002 sampai 2005 kerjaan kita tiap malam minggu bukan manggung, dugem anjing. Anjir dugem ya. Ya maksudnya enggak yang langsung heavy dengan obsesi dengan enggak salah juga dengan yang band yang udah punya langsung visi misi dan langkahnya harus gimana gitu. Enggak sih, cuma jangan melupakan esensi inti dari ngeband, having fun, bro. Yes. Having fun itu esensi inti dari ngeband. Buat sahabat teman. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah fun duluan, kangen ngeband itu kangen. Pada saat ketemu di studio itu akan produktif, apalagi panggung akan all out gitu. Ya karena kita hanya having fun gitu ya. Yang ngurusin bisnis mungkin yang ngurusin bisnis ada gitu ya. Ya gitu sih kalau gue pribadi mah gitu lah. Karena gini, musik itu bahasa hati ya. Bukan jadi komitmen awalnya jangan dibikin tujuannya harus manggung di sini, harus punya album ini enggak. Yang penting yang penting enggak, kalau konteksnya artis sendiri ya selama kita berproduksi dalam bidang seni, art itu pasti jadi artis. Sama dengan pelaku seni adalah artis. Udah, jadi intinya fun aja dulu gitu. Seru dulu sama temennya, kenalin dulu. Jadi esensi dari bermain musik itu menyenangkan diri sendiri dulu. Nah, betul. Iya kan? Menyenangkan diri sendiri dulu, dalam artian diri sendiri dan teman-teman. Baru orang lain. Jadi jangan mikirin dulu, nih nanti kalau kita bikin band gini, musiknya gini, orang bakal seneng nggak? Iya. Itu hal yang paling sebenarnya nggak usah dipikirin dulu lah. Penting lu seneng dulu dan lu nyaman dulu. Baru setelah itu udah deh terserah lanjutnya mau kayak gimana. Toh itu nikmatin aja keseruannya gitu. Itu teh maksudnya kalau kayak di atas panggung misalnya gitu ya. Kita misalnya manggung ditonton 1.000 orang gitu ya. Sama ditonton panitia atau ditonton barikade doang misalnya gitu ya. Ya zaman dulu kita melewati itu semua ya. Bahkan kita audisi gitu. Kita tuh band yang bener-bener melewati fase-fase itulah. Kita audisi, kita bayar untuk dinilai gitu, untuk dinilai dan layak atau enggak. Dan nah itu pada saat kita perform dan kita ngasih energi yang esensinya itu dapat gitu, energinya itu nyampe gitu. Di luar soundnya, output soundnya bagus atau gimana gitu ya, dengan performance yang kita enjoy dan esensi yang having fun tadi dikemasnya bener, itu tuh nyampe tuh energinya tuh ke crowd tuh Tersampaikan. gitu. Kelamaan nunggu jadi musik.
Soalnya jadi apa, udah semua teman-teman Diwakilin kakak ya? saya udah diwakilin sama kakakku. Ya sebenarnya sih lebih ini ya, jadi buat band-band sekarang lebih produktif lagi gitu. Kalau kan kita dulu mah ya susah gitu dalam artian produksi tuh. Sekarang mah ya istilahnya ya produktif gitu. Lebih itulah produktifnya. Kalau mau lebih gampang lagi tinggal hubungi mama. Iya. Bisa diakali lah gitu. Mamat skill. Gitu. Jadi lebih kreatif, produktif, terus explore yang baru-baru lah, terus jangan lupain sejarahnya. Nah, itu. Jangan lupakan sejarah. Gas merah. Ini terus contohnya gitu. Ini karya gini nih, distorsi kayak gini atau gitarnya kayak gini. Dulunya tuh kayak apa gitu. Cari tahu. Ya, cari tahu gitu. Supaya terciptanya komposisi kayak gini tuh dulunya kayak apa. Ada pahlawan dulunya. Gitu. Kasih tahu dong buat sahabat flamboyan atau buat Growly Family. Si My Miracle ini bisa ditonton atau didengerin di mana? Oke, ya untuk saat ini di digital platform udah tersedia ya, kayak yaudah sebutin aja lah ya. Spotify, Reso, Deezer dan lain-lain itu udah ada semua sebenarnya. Nah, kecuali Apple Music Dan belum, YouTube masih musik ngantri. juga ada ya? Udah ada ya? Musik udah. YouTube musik. YouTube Music udah ada. Reels sudah ada. Ya, nah itu di TikTok juga kita ada sekarang gitu ya, dan lagu My Miracle juga bisa dijadiin musiknya. Ya, boleh. Gitu. Yang joget-joget lah. Tapi jangan mengharapkan kita joget ya. Butut anjing ulah. Betul. Itu pernah nyobaan. Ulah enggak. Betul. Saya ngaca dan sampai saya malu sendiri gitu. Saya ngaca, saya joget anjing era sorangan kejadi. Namun orang joget palas jadi Joget apa lah? jadi palasnya nggak banget tuh gitu jum. Joget apa? Aku juga udah ada diam aja gini ini. Jangan berharap. Ya, dan tungguin berarti video klip. Tungguin video klip kita rilis di YouTube secepatnya. Ya. Oke, terima kasih sahabat flamboyan. Kita udah having fun bareng Glory of Love. Ya. Mantap. Buat teman-teman dan terima kasih juga buat Gatbib. Buat Gatbib. Kasih Oh, cemilan ini buat nih. kita. Jangan lupa buat yang pengen main di Bandung ke Gatbib di jalan. Jangan Manado nomor 37. Oke, dan jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya di Flamboyan Channel. Iya, Siap. betul. Terima kasih. Sampai See jumpa you. kembali. Yeay. Bye. Mantap. Thank you. Aku. Kudu nanu di dia teh si Prak. Sepi. Jadi rada tetes gitu.